Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, pada pembahasan yang telah lalu kita sudah membahas seputar masalah al-ammu yang berarti umum, serta bagaimana cara mengetahui al-am di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kajian usul fikih kita, yaitu seputar al-khossu wat takhsis, seputar khos dan tahsis. Apabila kita gabungkan kajian materi pada saat ini dengan kajian al-am, maka kita akan merumuskan dengan satu rumus yang sederhana, yaitu al-am ditambah tahsis sama dengan khos. Kita terjemah, al-am ini artinya adalah umum. Tahsis artinya proses pengkhususan, serta yang namanya khos artinya itu adalah khusus. Kita tidak akan mengetahui ayat ini atau hadis ini termasuk khos apabila kita tidak mengetahui terlebih dahulu perihal al-am. Makanya kita perlu murojaah tentang al-am itu seperti apa. Dan kalau kita rumuskan, al-khos ini merupakan hasil dari al-am ditambah tahsis sama dengan khos. Umum ditambah proses penghususan sama dengan khos menjadi khusus. Jadi khusus ini tidak akan mungkin ada kecuali al-am diproses memakai tahsis. Sehingga sederhananya al-am ditambah tahsis sama dengan khos. Nah, lalu apa gerangan yang dimaksud dengan al-khos? Maka para ulama usul memberikan definisi bahwasanya yang dimaksud dengan al-khos tiada lain adalah mala yatanawalu syai'aini fasoidan min ghairi hasrin. Sesuatu yang tidak mencakup dua perkara dan seterusnya tanpa batas. Itu namanya khos. Sederhananya, khos itu artinya adalah khusus. Dan yang namanya takhsis tiada lain adalah ikhraju ba'di madlulil ammi, yaitu mengeluarkan sebahagian madlul am yang ditunjukkan oleh al-am. Atau kita terjemahkan ikhraju ba'di madlulil ammi, mengeluarkan sebagian isi-isi dari al-am. Nah, untuk lebih memahami kembali apa yang dimaksud al-khos dan tahsis, bisa kita perhatikan salah satu contohnya yaitu surah Al-Asr.
Di mana di sini kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri. Nah, innal insana lafi khusrin. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, demi masa. Di mana menurut para ulama tafsir, arti pokok dari al-asru tiada lain adalah memeras anggur sehingga keluar sarinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri, demi masa, secara tidak langsung Allah memerintahkan pada kita untuk memeras waktu ini sehingga menghasilkan berbagai macam amal soleh yang kita lakukan. Nah, kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, berarti di sini lafaz al-amnya adalah ini, isim wahid yang memakai alif lam. Maka kalau kita hanya membaca sampai sana, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Manusia yang mana? Ma'amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin, berarti mencakup seluruh manusia. Mau rakyat, mau pejabat, mau orang tua, mau anak, mau orang yang beriman, mau orang kafir, semuanya sudah termasuk kepada tercover ayat innal insana lafi khusrin. Baik yang iman maupun yang kafir. Akan tetapi Allah melanjutkan firman-Nya itu dengan ungkapan illa. Nah, illal ladzina amanu wa amilus solihati. Dan selanjutnya. Nah, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illa, kecuali. Nah, ini yang disebut dengan takhsis. Allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka aladina amanu dan ini semuanya itu disebut dengan khos. Jadi al-amnya tiada lain adalah lafaz al-insan, al-am, mencakup seluruh manusia berada dalam kerugian. Lalu kata Allah, illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka illa ini namanya taksis. Adapun aladina amanu khos. Sehingga sederhananya al-am ditambah taksis sama dengan khos. Berarti kalau ada pertanyaan aladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, itu manusia bukan? Jawabannya manusia. Tapi manusia lafi khusrin tidak. Jawabannya orang yang beriman itu bukan manusia yang rugi, tapi orang yang beriman itu adalah manusia yang beruntung. Jadi aladina amanu wa amilus solihat, khusus orang beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, khusus mereka tidak termasuk manusia yang rugi. Makanya oleh sebab itulah kalau kita sederhanakan al-am ditambah takhsis sama dengan khos, dan khos itu tiada lain adalah mala yatanawalu syai'aini fasaidan min ghairi hasrin, dan takhsis adalah ikhraju ba'di madlulil am. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah kajian kita pada kesempatan kali ini
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.